Saya nggak bisa edit, saya masih belum punya editor. Cerita Cindy. Hai Cindylicious, apa kabar? Ketemu lagi kita di Cerita Cindy bersama saya Cindy Cantika Putri yang akan membawakan cerita-cerita anomali yang dikirimkan oleh Cindylicious yang bisa dipetik pembelajarannya untuk para Cindylicious yang lain. Langsung aja yuk ke cerita pertama. Hai Kak Cindy dan para Cindylicious yang lain. Aku salah satu Cindylicious yang suka nontonin konten Cindy dan ingin berbagi pengalaman juga nih Kak. By the way, seperti cerita-cerita sebelumnya, aku mau disamarin ya Kak. Jadi ini cerita aku bermula iseng cobain main dating apps Bumble. Saat itu aku match sama kru pramugara di salah satu maskapai Indonesia. By the way, ngomong pramugari, ini kita harus lanjutin gak sih cerita tentang si Awan? Ingat gak di episode new season kemarin? Nanti ya kita lanjutin ya. Lanjut cerita ini dulu. Saat itu aku match sama salah satu kru pramugara, salah satu maskapai di Indonesia. Dia orangnya tinggi, lumayan ganteng lah Cindy. Tipe aku banget lah pokoknya. Terus kita chattingan lah dan tukeran Instagram. Dan dia mau ajakin aku sat-set buat jalanin hubungan. Soalnya dia udah males basa-basi Cindy. Ya udah, aku iyain aja Cindy. Soalnya aku juga udah males ketemu sama cowok yang gak kasih kepastian Cindy. Emang kalau dia pramugara sudah pasti. Berdasarkan sih. Kita lanjut baca dulu baru kita chat. Terus kita mulai janjian di hari itu Cindy buat ketemu. Kebetulan saat itu aku lagi libur kerja juga. Tapi disinilah keanehan itu terjadi Cindy. Dia maunya langsung ke tempat kos aku karena sekalian mau prepare soalnya besok subuh dia ada flight. Jadi sekalian nginep di tempat aku Cindy. Awalnya aku gak mau dong Cindy, karena aku pengennya kita ketemu di tempat lain. Masa langsung icle. Maaf saya excited. Tapi dia tetap gak mau ketemu di luar karena males bawa kopernya itu kemana-mana gitu loh Cindy. Akhirnya aku iyain lah buat dia datang ke tempat aku sekalian prepare. Tapi tiba-tiba Cindy, dia ngomong Cindy kalau dia mau berhubungan seks sekalian sama aku Cindy. Apa saya bilang? Di situ aku kaget dong Cindy sama permintaannya dia karena aku nggak berpikir ke arah sana. Mungkin terdengar naif nih Cindy, tapi sama sekali aku maunya itu kita ngobrol dulu gitu loh. Toh juga baru ketemu, masa tiba-tiba langsung icli Cindy. Akhirnya aku tolaklah permintaan dia karena aku udah jelasin ke dia, aku jujur sama dia kalau aku tuh masih perawan. Langka nih. Cindylicious yang masih perawan itu jujur langka. Tapi dia gak percaya Cindy. Terus ngatain aku bohong. Dan sekaligus langsung unmatch aku di Bumble. Dan blokir Instagram aku Cindy. Aku siap dong Cindy. Padahal dia yang mau menawarkan sebuah hubungan sama aku. Tapi dia juga yang tiba-tiba pergi sih. Sudah saya bilang, pramugara. Oknum ya. Tapi kebanyakan. Singkat cerita Cindy, aku sudah tidak mencari tahu tentang dia lagi nih Cindy. Tapi awal bulan September 2025 tiba-tiba dia muncul lagi si pramugara ini lewat di TikTok aku Cindy. Aku kaget Cindy dan aku coba follow dia Cindy di situ. Gatel Fefe kamu. Terus aku mencoba kirim pesan lewat dia, tapi dia belum terima permintaan pesan aku. Sampai akhirnya di bulan Oktober awal, tiba-tiba dia ngechat aku lewat TikTok Cindy. Dia nanyain aku stay di daerah mana. Mungkin dia sudah lupa ya sama aku Cindy ya. Terus aku mulai balas lagi chat dia Cindy dan mencoba buat ingetin dia bahwa kita pernah match di Bumble dulu Cindy. Tapi dia tidak ngaku kalau dia main Bumble Cindy. Dia bilang mungkin itu orang iseng yang pakai foto dia di Bumble Cindy. Terus aku coba iseng dong nanya Instagram dia karena kita pernah kan. Karena dia pernah blok aku kan di sana. Dia bohong juga Cindy karena dia bilang Instagramnya lagi dinonaktifkan.
jadi nggak main Instagram dulu Cindy. Padahal Cindy pas aku cek di second account aku, Instagram dia masih aktif kan Cindy. Sudah saya bilang, pramugara. Aku berusaha aja nih Cindy buat pura-pura percaya sama dia dengan apa yang dia katakan. Singkatnya dia mau ajakin aku ketemuan. Kebetulan aku sedang di Makassar Cindy, karena habis resign dari pekerjaan aku di Jakarta. Dan dia bilang mau atur schedule-nya buat terbang ke Makassar untuk ketemu aku nih Cindy. Tapi Cindy lebih gongnya lagi, ternyata dia bener-bener lelaki yang sampah Cindy. Masa dia nanya aku kalau nanti ketemu sama aku harus bisa puasin dia Cindy. Terus dia minta foto full badan aku telanjang Cindy sebelum aku ketemu sama dia Cindy. Dan dia ngancam-ngancam gitu Cindy, kalau foto telanjang aku nggak dikirimkan dalam waktu 3 menit, dia bakal blok aku Cindy. Dan sudah pasti Cindy, aku kan nggak mau kasih foto telanjang aku, karena aku juga takut foto aku nanti disebar Cindy. Tapi dia tetap maksa Cindy, sampai dia kasih nomor WhatsApp dia ke aku, biar aku kirimkan foto seksi aku ke dia. Aku tetap nggak mau dong Cindy sebelum ketemu sama langsung. Aku tetap nggak mau dong Cindy sebelum ketemu sama dia langsung. Dan ya, seperti sebelum-sebelumnya, akhirnya aku diblok juga di TikTok dan juga di WhatsApp. Bukti chatnya masih ada kok Cindy. Sungguh memalukan dengan seragam yang dia pakai. Ternyata sifatnya sebrengsek itu Cindy. Sekian cerita aku Cindy. Kalau cerita aku dibaca, aku akan kirimkan bukti chat dia yang minta foto aku telanjang Cindy. Terima kasih buat Kak Cindy, Alvan dan juga Cindy Licious. Pesan moral dari cerita ini, tetap pertahankan harga diri kita sebagai Cindy Licious. Jangan mau dipermainkan dan dimanfaatkan oleh laki-laki, terutama pramugara. Bisa nggak sih orang-orang ini nggak usah mikir itu selangkangan aja, telanjang aja, kayak apa sih? Bayar tahu kalau mau kayak gitu-gitu. Nggak semua orang itu bisa langsung mengirimkan atau melakukan itu gitu loh, kayak freak gak sih pikirannya? Tapi emang ada beberapa profesi yang, saya nggak ngejudge ya, tapi emang ada beberapa profesi yang memang harus dicap red flag. Saya nggak bilang apa ya, tapi emang ada beberapa profesi yang harus hati-hatikan ya udah, kita hati-hatikan. Lanjut, Cindy, jujur gue malu mau cerita, tapi dengerin sesi cerita Cindy, entah kenapa rasanya punya kakak cewek, padahal kamu cowok. Berbatang sih. Ya sudah, kita baca. Cerita ini belum pernah aku share ke siapapun Cindy, aku pendam sendiri perasaan ini, tapi rasanya ingin meledak Cindy. Semoga semua Cindy Licious bisa ambil pelajaran dari cerita aku ini. Apa ini? Kejadiannya tahun 2012 lalu, waktu aku pertama kali ke Jakarta. Aku perantau dari sebuah daerah. Kerja di Jakarta lumayan membuat shock. Di sini semua harganya mahal, emang. Di tempatku kerja, ada salah satu atasanku, panggil aja Kohen, yang tertarik banget sama aku. Kohen ini usianya 39 tahun saat itu. Mapan Cindy. Singkat cerita, kami PDKT dalam kedekatan yang terlalu dekat. Aku mau karena jujur, dia adalah seorang provider Cindy, walaupun sudah tua Cindy. Aku bisa menghemat gajiku sampai 70% karena dia yang biayain hampir semua pengeluaran aku. Kangen es kopi cekek, Om es kopi cekek gak sih? Kok ceritanya mirip-mirip sih? Apa orang-orang Jakarta semuanya begitu ya? Aku jadi bisa menabung dan kirimkan uang balik ke kampung aku Cindy, karena ditanggung oleh dia pengeluaran aku selama di Jakarta. Jujur Cindy, bersama Kohen ini aku pertama kali melakukan hubungan seks. Ini perawan datang ke Jakarta, terus nggak perawan lagi di Jakarta. Banyak ya cerita-cerita begitu ya. Ternyata bukan rumor ya.
Mungkin sebagai exchange kali ya. Kayak aku biayain hidup kamu tapi kamu kasih perawan aku gitu kali ya. Ada pertukaran yang non verbal gitu. Lanjut. Iya, aku merelakan keperawanan aku dengan dia, Cindy. Rasanya sakit tapi enak, Cindy. Hehe. Aku ketagihan waktu itu. Kami benar-benar explore dalam seks, Cindy. Cohen menceritakan beberapa fetishnya dan kami selalu mencoba fantasi dari Cohen. Cohen puas denganku yang ternyata bisa memenuhi fantasinya. Tapi kamu puas juga kan? Dengan Cohen yang bisa membiayai kamu. Ini kayak jual diri gak sih, Cindy-licious? Jual diri tapi gak secara langsung, transaksionalnya gak langsung gitu, gak bayar pajak gitu. Kan beda ya, kayak sama LC yang ada emang cash gitu loh. Kayak ngerti gak sih mata saya? Lanjut. Sebagai orang yang masih awam, Cindy, aku happy aja waktu itu. Karena waktu itu aku berpikir seks harus bisa memuaskan pasangan kita, baik. Sayangnya waktu aku bertanya tentang hubungan yang lebih serius sama Cohen, dia bilang lebih suka berpacaran daripada harus menjalin hubungan berumah tangga, Cindy. Jadi kami tinggal pun tidak satu atap, Cindy. Kita nggak kumpul kebo ya, dosa. Sekarang aja ngomongin dosa. Sekitar 6 bulan dekat, Cindy, suatu hari Cohen minta jatah. Aku mengiyakan karena memang kangen juga sensasinya, Cindy. Pulang kerja, aku balik ke kos untuk bersih-bersih dan OTW langsung ke apart dia di City, Cindy. Sampai di sana, aku langsung disuruh untuk telanjang. Dan kagetnya aku, Cindy, dalam kamar beliau sudah ada 2 laki-laki lain, Cindy. Mereka kurus dengan batang yang sudah berdiri. Tersenyum-senyum melihat aku yang kaget, Cindy. Aku ditarik, diangkat ke atas kasur dan terjadilah permainan ular tangga. Tolong, kita lagi serius, jangan bercanda boleh? Kenapa nggak monopoli? Oh, karena melibatkan ular ya, melibatkan ular. Aku sempat menangis karena rasanya aneh ketika aku harus melayani orang asing yang aku tidak kenal sama sekali, Cindy. Tapi Cohen berdalih, ini adalah salah satu fetishnya. Dan aku harus menuruti seperti yang sudah-sudah, Cindy. Dia bilang, aku ingin lihat kamu dipakai orang lain, Cindy. Aku bingung, rasanya aneh. Aku remuk dari dalam, tapi Cohen selalu bilang, nikmatin aja, jangan melawan. Dari jam 11 malam, mereka akhirnya berhenti di jam 4 subuh, Cindy. Aku lemas, aku marah, nikmat, semuanya bercampur jadi satu. Ketika selesai, aku langsung tertidur, lelah sekali rasanya. Hari itu aku bangun jam 1 siang, kepalaku pusing, badanku remuk rasanya. Cohen sudah bangun dan menyapa aku dengan manis. Dia puji aku karena mewujudkan fantasi liarnya lagi, Cindy. Ini kalau kamu nggak dibeliin mobil sama dia sih aneh sih ya. Kan kamu... Lanjut dulu deh. Setelah aku ingat kejadian semalam, aku tertegun, Cindy. Aku diam, mencoba mencerna semuanya. Tanpa sepatah kata pun, aku bangun, mandi, dan aku langsung pulang ke kosan aku, Cindy. Cohen sepertinya paham kalau aku marah. Dia cuma bisa melihat saja aku pergi dari apartemen dia, Cindy. Seminggu aku tidak bicara dengan Cohen. Dia pun tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan aku. Akhirnya hubungan kami aku sudahi, Cindy. Karena rasanya traumatis. Toh Cohen tidak ingin jenjang serius kan, Cindy. Aku cuma jadi alat seks buat dia. Tapi Cindy, setelah kejadian itu ada yang berubah di dalam diriku. Aku sekarang menikmati seks atau beramai-ramai. Kadang threesome, kadang foursome. Ternyata, selain meninggalkan trauma, kejadian dengan Cohen ini membuka fantasi seksual aku sendiri. Rusak Cindy-licious yang dari kampung ini ya.
aku sudah punya pacar. Dan dengannya kami kadang mencari pasangan lain untuk seks bersama-sama. Oh, swinger jadinya. Sekian ceritaku Cindy, rasanya lega bisa diceritakan. Sekian ceritaku Cindy, rasanya lega bisa keluarin aib yang bukan aib menurut aku. Cindy jangan coba-coba. Makasih Cindy udah baca cerita aku. Ini beberapa foto aku sama Cohen dan rekam. Tidak mau! Brengsek! Tolong kasih peringatan dulu kalau ada. Saya tidak akan bilang apa yang dia kirim. Tapi sudah cukup. Pesan moralnya si Delicious, kalau kamu dari kampung datang ke Jakarta, tolong membawa moral dan dignity yang tinggi ya. Oke? Emang hidup di Jakarta ini keras ya, tapi nggak segampang itu kamu jual VV kamu, oke, di Jakarta. Oke, si Delicious. Lanjut yuk cerita ketiga. Halo Cindy Cantika Putri, gue mau cerita tentang pengalaman gue sekelas sama anak guru waktu SMA yang membuat masa SMA gue dar banget Cindy. Oh ya, tolong samarin nama gue ya Cindy. Waktu itu kelas 10 Cindy. Gue yang waktu itu masuk kelas unggulan, which is itu pasti bukan kelas yang diisi sama orang-orang sembarangan ya Cindy. Jangan sombong kamu. Afwan waktu SMP juga masuk kelas unggulan karena name-nya apa sih namanya? Pokoknya tinggi lah nilainya dia. Lanjut. Gongnya Cindy, gue sekelas sama anak guru Cindy. 2 orang pula anak gurunya. Tapi ada satu anak guru yang problematik banget Cindy. Terus ortunya yang jadi guru juga problematik Cindy. Sebut saja namanya anak ini si Jerman. Terus nama guru anak ini Ibu Mala. Waktu itu mengajar bahasa Inggris di kelas gua Cindy. Karena mungkin anaknya ada di kelas itu kali ya Cindy. Biar nilainya bisa diatur Cindy. Tapi awal kelas 10 tuh nggak kenapa-napa Cindy. Sampai makin kelamaan ini guru tuh aneh Cindy. Suka flexing sana sini kalau dia lagi liburan Cindy. Keluar negeri lah, yang tiket pesawatnya itu nggak sampai 1 juta. Singkat cerita Cindy, saat kelas 11 kami satu kelas sudah nggak suka tuh sama si guru. Apalagi pas tahu anaknya si W suka nyontek pas ujian Cindy. Googling pas ulangan dan acuh tak acuh sama kegiatan kelas Cindy. Kami sekelas muak dong Cindy. Tapi nggak pernah kami bully sama sekali itu anak. Bahaya dong, nilai kami bisa diatur kalau kami gituin anaknya Cindy. Soalnya anak ini suka ngadu, cepu gitu Cindy. Nah, lanjut pas kelas 11 ada satu ketika gue sekelompok sama si Jerman ini Cindy di mata pelajaran matematika Cindy. Nah, karena dia itu acuh tak acuh Cindy, sampai dia itu nggak ada kontribusi sama sekali. Sampai tugasnya selesai pun dia nggak ada ngapa-ngapain Cindy. Gue nggak diem aja dong Cindy. Gue nggak ngomong ke dia, tapi gue langsung ngadu ke guru mata pelajaran matematika yang ngasih tugas itu Cindy. Dan nama dia langsung nggak ada nilai di mata pelajaran itu Cindy. Gue seneng banget Cindy pas tahu tentang kabar itu. Dan setahu gue Cindy, si Jerman ini dipanggil sama guru mata pelajaran matematika. Dan feeling gue pasti ngebahas tentang kontribusi yang gue aduin itu Cindy. Ini ceritanya tentang adik-adik SMA ya, Cindy. Seru gitu, kayak keinget masa remaja kita waktu saya menjadi cinta dan kamu menjadi serangga. Serangga dan cinta. Setelah itu nggak ada apa-apa sih Cindy. Sampai akhirnya Cindy pas pembagian rapot semester 3, nilai gua anjlok Cindy di salah satu mata pelajaran. Dan yang paling gongnya lagi Cindy, nilai gua yang anjloknya itu ada di bahasa Inggris Cindy. Yang gurunya itu Ibu Mala, ortunya si Jerman itu Cindy. Gua kaget dong Cindy. Padahal nilai gua di mata pelajaran bahasa Inggris bagus-bagus aja kok. Gua nggak sebego itu bahasa Inggris yes no gitu loh Cindy. Tugas siap semua Cindy dan nggak ada masalah sedikit pun. Gua udah curiga nih, pasti si Jerman ngadu ke orang tuanya tentang tugas kelompok itu Cindy. Nah, semua itu kejawab waktu semester 4 Cindy, semester 4. Emang sekarang SMA ada 4 semester ya? Saya dulu waktu SD sempat cawu, 3 cawu catur bulan sama dapat semester, 2 semester. Ini sampai 4 semester ya sekarang. Oke. Mungkin saya tua.
Yang dimana waktu itu mata pelajaran Ibu Mala, bahasa Inggris Cindy. Anak Ibu Mala ini, si Jerman ini lagi ngerjain soal di depan. Dan ternyata salah total jawabannya Cindy. Di kelas waktu itu ada yang ketawain dia. Dan Ibu Mala ini nggak seneng. Dan nuduh gua sama teman sebangku gua ngetawain si Jerman, anaknya. Padahal anak di bangku belakang yang ketawain ya Cindy. Gua kaget dong Cindy sama temen gua. Sampai-sampai kami dibilang gak ada attitude Cindy. Nilai kami diancam dan katanya langsung diturunin supaya ranking kami di kelas turun Cindy. Dari situ Cindy, satu kelas makin benci sama si Jerman itu Cindy. Seru ya? Seru ya? Drama-drama SMA ini seru ya? Akhirnya ada cerita yang waras, gak cuma pericli-iclian dan perlendir-lendiran Cindy. Lanjut. Sudah terbukti kan kalau si Jerman dan guru itu problematik Cindy. Kedepannya Cindy, ini guru tuh selalu mengajar di kelas kami sampai kelas 12 Cindy. Yang dimana seharusnya itu bukan dia yang ngajar. Dan kami sekelas sudah curiga kalau Ibu Mala ini udah ada planning buat ngajar di kelas kami supaya bisa manipulasi nilai anaknya bodoh itu Cindy. Puncak masalahnya Cindy itu ada di kelas 12. Suatu ketika mata pelajaran bahasa Inggris itu dari Ibu Mala, teman sebangku gua dan bestie gua, sebut saja namanya Rido, ini lagi ngobrol sama temannya di belakang. Waktu itu si Rido lagi cerita ke temannya dan gua nggak tahu cerita apa, dan tiba-tiba dia bilang mampus bersamaan dengan si Jerman lagi ngumpulin tugas. Dan ternyata salah satu pelajaran dari Ibu Mala ini. Ibu Mala dengar dong dan langsung notice si Rido yang ngomong mampus itu Cindy. Dia dimarahin Cindy, dimaki karena sudah ngemampus-mampusin anaknya. Bu Mala, kamu narsis Bu Mala. Siapa juga yang ngemampusin anak kamu? Public enemy boy. Sampai diancam nilainya si Rido ini turun Cindy. Rido jadi nangis sejadi-jadinya karena takut nilainya anjlok Cindy. Sempat juga gue bermasalah sama guru matematika karena salah paham Cindy. Tapi entah kenapa tiba-tiba Ibu Mala ini malah ikut campur sama masalah gue dan guru matematika ini Cindy. Dia masuk ke kelas gue dan ngolok-ngolok gue di depan semua anak-anak kelas Cindy. Katanya gue itu anak yang gak berpendidikan, gak punya otak, dan katanya gue mau di DO dari kelas. Sampai-sampai gue dan teman gue si Rido ini dan ada 7 lain teman gue yang lain itu benar-benar di blacklist Cindy. Kami dibuat nggak boleh ngumpulin tugas, dibuat alpa selama mata pelajaran dia sampai kami lulus Cindy. Kami sudah ngadu ke guru BK dan wali kelas kami Cindy, yang dimana wali kelas kami itu udah tahu sifat buruknya si guru ini yang memang dari dulu memang problematik Cindy. Kami takut nilai kami bakalan terus dimanipulasi biar rendah terus sampai kami lulus Cindy. Tapi kami juga bilang untuk nggak melaporkan itu guru ke atasan Cindy karena kami takut kesempatan kami masuk PTN juga hilang Cindy. Kasian sama adik kelas yang kena dampaknya nanti. Sampai kami lulus Cindy, nilai rapot bahasa Inggris kami itu yang diajar Bu Mala ini nggak pernah menyentuh 90 Cindy. Paling mentok 85. Tapi anaknya si Jerman ini selalu dapat nilai 97. Padahal dia bodoh Cindy. Padahal kalau dilihat lagi tuh dia itu biasa aja. Pas ujian juga nilainya di bawah KKM Cindy. Dan puji Tuhan Cindy, sekarang gue dan teman-teman sekelas gue keterima di PTN yang bagus. Dan juga ada yang di PTS Cindy. Anehnya Cindy, sampai sekarang guru problematik itu masih mengajar di sekolah Cindy. Sampai beberapa guru juga gak suka sama guru itu. Pesan moral gue buat Cindylicious yang menonton video ini, kalau lo udah jadi pakar pendidikan, which is itu guru yang mengajar dan mendidik, bener-benerlah dalam hal mengajar dan mendidik, bukan malah ngancurin mental siswa-siswanya. Apalagi kalau lo punya anak di sekolah tempat lo mengajar, tolong untuk menyamaratakan layaknya seorang siswa, jangan dibeda-bedakan. Kalaupun harus satu sekolah yang sama, jangan ngajar di kelas anak lo, setan. Terima kasih Cindy sudah dibacakan. Seru ya, akhirnya sekali lagi ada cerita yang unik dari sudut pandang adik Cindylicious kita yang masih SMA, yang sudah lulus SMA. Dan ini cerita tentang SMA. Kayak keinget-inget dulu kita ke kantin gak sih? Jadi kangen masa-masa sekolah. Lanjut yuk cerita selanjutnya. Saya lupa yang keberapa. Hai Cindy cantik, aku mau berbagi Aku mau berbagi pengalaman hidupan aku. Tapi sebelumnya tolong rahasiakan nama aku dan akun aku ya cantik. Semuanya berawal dari tahun 2007 ketika aku iseng menerima pernyataan cinta dari seseorang, sebut saja namanya si Dajo. Mata satu kah?
Aku menerima dia sebagai pelarian karena aku baru putus Cindy. Diduakan sama mantanku. Aku pacaran selama 6 tahun. Wah! Pelarian tapi 6 tahun itu bukan pelarian. Sempat suatu hari ketika aku dinas ke Bandung, Cindy, dia nggak setuju dan dia selalu gangguin aku kerja. Saat aku dinas, dia minta foto aku topless. Karena memang kami sudah pernah having sex, Cindy. Karena didesak terus, aku lalu mengirimkan foto tersebut. Dan tebak apa? Foto topless tersebut dia post di Facebook yang sedang happening saat itu. Betapa kagetnya aku, Cindy. Dan salah satu temanku, dan salah satu temannya ada yang komen, "Wow, punya siapa tuh bro? Pulen banget." Emang pada zaman itu di Facebook ada kata-kata pulen ya? Sebenarnya orang tua aku tidak setuju nih, Cindy. Karena statusku single, lulusan salah satu universitas ternama, dan bekerja di perusahaan farmasi top 5 di Indonesia. Sedangkan dia kerjanya serabutan dan duda, anak satu. Habis umuran by the way. Sampailah di akhir 2012. Bentar, kenapa langsung loncat ini? Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diposting itu, apakah kamu lapor polisi atau kamu ngambek apa? Kenapa kamu diam-diam? Sampailah di akhir 2012, di mana aku ketahuan selingkuh dengan rekan satu di mana aku ketahuan selingkuh dengan rekan satu kantorku. Jujur, sebenarnya selama menjalani hubungan sama si Dajjal ini, aku nggak pakai hati karena mukanya standar banget, fisiknya juga buruk rupa. Kenapa aku bertahan 6 tahun? Kenapa kamu bertahan 6 tahun? Pasti enak ya. Punya duda. Mainnya bolak-balik. Helikopter, gaya helikopter. Karena ketahuan selingkuh, akhirnya si Dajjal ini mau nikahin aku, Cindy. Loh, bukannya diputusin. Aku menolak, Cindy. Tapi dia bilang akan mengadu ke orang tua kalau kami sudah berhubungan badan. Mampus. Sontak aku menerimanya, Cindy. Padahal aku sudah tahu hidup dengan manusia yang malas mencari uang, suka ngomong kasar dan galak akan menjadi seperti apa, Cindy. Gimana ya tapi ya, mau dibilang dia galak tapi kamunya selingkuh. Saya nggak bisa belain kamu sepenuhnya ya. Kalau kamu emang pure, tidak selingkuh, tidak berzina dengan orang lain, dia nggak akan galak kata saya. Saya nggak belain dia, tapi ya dia ada sebabnya. Kalau emang dia malas mencari uang dan suka kasar duluan sama kamu sebelum kamu selingkuh, ya putusin. Kamunya pengecut. Menikahlah kami di tahun 2013, Cindy. Papaku sedang kerja di luar negeri, lalu memutuskan pulang ke Indonesia untuk menikahkan kami. Saat itu, di saat pernikahan kami, dia hanya membawa uang 2 juta saja sebagai hantaran. Dan semua biayanya ditanggung oleh orang tuaku, Cindy. Masih teringat jelas bagaimana kedua orang tuaku sangat kecewa melepas anak perempuan satu-satunya menikah dengan laki-laki spek rendahan, Cindy. Aneh ya, orang tuanya nggak mau, kamu pun nggak mau, tapi kenapa jadi nikah? Emang ini satu keluarga nggak enakan orangnya ya? Ini ya Sinilisius ya, pesan moralnya Sinilisius ya. Jangan jadi orang nggak enakan. Nikah kan? Aneh nggak sih? Itu memang pertama kali saya lihat ada manusia tidak memperjuangkan hak hidupnya dia gitu loh. Alasannya cuma gara-gara nanti ketahuan dibilangin sudah pernah melakukan hubungan badan doang kok. Ya udah sih. Aneh. Lanjut. Sebulan menikah, Cindy, akhirnya aku hamil. Saat aku info si Dajjal ini, dia kecewa karena katanya masih pengen pacaran. Sedangkan kami berpacaran 6 tahun. Maksudnya nggak pengen punya anak dulu gitu kali ya. Saat kandungan aku 6 bulan, dia minta jatah, Cindy. Tapi aku tolak karena aku sudah capek dan perut semakin besar. Kasihan bayinya tahu kena sodok. Maaf. Sebagai informasi, dia hypersex tuh kan. Kita sekarang tahu Sinilisius kenapa dia mempertahankan spek babi ini ya. Lalu waktu itu dia bilang, Cindy, anjing lo. Aku jawab, iya, anak lo berarti anak anjing. 6 bulan setelah lahiran anak pertama, aku hamil lagi, Cindy. Wah! Bisa kamu bayangkan bagaimana lelahnya aku? Sebenarnya gak lelah sih Sinilisius ya. Kalau kamu cinta ya, mau selusin anak kamu beranak pinak kayak tikus pun gak masalah. Sebenarnya kalau kamu cinta sama pasangan kamu. Di sini dari awal sudah kamu gak suka sama dia. Tapi kenapa kamu nikahkan? Itu masih menjadi pertanyaan dan misteri ilahi, bisa dibilang seperti itu.
Keperluan rumah tangga juga lebih banyak aku yang cover Cindy. Fisikku memang menarik. Saya suka deh stylist yang pede. Fisikku memang menarik, tinggi 170 cm dan kulitku putih Cindy. Jadi banyak yang tertarik dan dia insecure Cindy. Kalau berangkat kantor dia sering bilang, mau ngelonte di mana lo? Kurang ajar kamu laki-laki. Sakit hati Cindy. Aku pun sering jadi boneka seksnya dia Cindy. Setelah 5 tahun pernikahan, masalah makin banyak yang timbul. Alhamdulillahnya aku keterima di perusahaan asing dan dia semakin gak karu-karuan kerjanya Cindy. Sempat menjadi supir taksi online. Suatu hari aku pulang kerja malam dan dia menuduh aku selingkuh dan sampai ngegamparin aku Cindy. Aku dicekik Cindy. Aku udah gak kuat lagi. Akhirnya aku bilang sama orang tuaku kalau aku mau cerai. Kami tinggal di rumah orang tuaku. Hah? Plot twist? Dan aku minta orang tuaku untuk mengusir dia. Gimana sih? Kamu nikah sama apa? Hah? Bukan sama siapa, kamu menikah sama makhluk apa ini? Pergilah dia sore itu dari rumah orang tuaku Desember 2019 sebelum COVID ya. Oktober tahun 2020 aku ajukan gugatan cerai. Kenapa aku kasih jeda panjang? Karena supaya dia berubah. Nyatanya dia tidak berubah sama sekali Cindy. Dia tidak menafkahi 2 anakku Cindy. Memang Tuhan Maha Adil. Di pengadilan dia tidak datang karena dia salah lihat tanggal persidangan. Sudah bodoh, miskin, buta, gak bisa baca lagi. Waktu itu zaman COVID kan Cindy. Lalu hakim memutuskan fair strike apa? Fair stake. Hanya sekali sidang Cindy. Dia tidak terima Cindy. Lalu katanya dia mengajukan banding ke MA. Tapi sampai sekarang 2025 tidak ada panggilan dari MA. Tahun 2021 aku menikah lagi Cindy. Karena ada seseorang yang berniat melindungi dan menafkahi aku dan anak-anakku. Plus orang tuaku juga tidak mau aku lama-lama jadi rondo Cindy. Selama pernikahan dengan suamiku yang baru, aku sering sakit-sakitan. Bahkan mau bun-bun dir. Karena akhirnya aku sampai dibawa ke ustadz. Kenapa? Trauma kah? Dan tebak, aku pernah keputihan, gatal dan berdarah di area V-ku. Sampai suamiku gak mau berhubungan badan sama aku. Tapi suamiku memang orangnya bertanggung jawab. Jadi suamiku tetap melakukan kewajibannya. Gimana? Penyakitku bukan medis Cindy. Ternyata kiriman dari si Dajjal ini Cindy. Aku diruqyah sampai 2 kali. Suamiku sampai nangis di situ. Saking sedihnya dan sakit hati melihatku jerit-cerita. Suamiku bilang kalau ada masalah man to man aja bro. Jangan kayak banci. Saya tersinggung loh. Dan setelah ditelusuri oleh Ustadz, selama dulu pacaran dan menikah dengan si Dajjal, aku diguna-guna dan dipelet supaya mau menikah dengan dia. Memang saat akhir-akhir pernikahan, aku pernah melihat jimat Arab gundul gitu dalam kain merah di dompetnya dia Cindy. Ternyata dia pakai dukun-dukun gitu dari Banten. Ternyata dia pakai 2 dukun dari Banten dan dari Parung. Untungnya buyut aku memang punya ilmu Kuripan, orang sakti dari Panah Pasundan. Jadi kiriman yang dari dukunnya itu tidak berimbas terlalu parah buat aku sini. Berarti buyut kamu kurang sakti ya, tetap kena. Tapi tidak berimbas terlalu parah, tapi tetap kena kan? Kurang sakti. Mungkin karena 2 dukun kali diserang sama 2 orang kali ya. Sampai detik ini Cindy entah dia masih hidup atau tidak, nafkah pun sudah tidak ada, kan sudah cerai. Hah? Ngapain minta nafkah? Suami semuanya yang menanggung Cindy. Dan anggaplah anakku sebagai anak biologisnya juga. Pesan moralnya Bentar. Selama pernikahan dengan suami baru, aku sering sakit-sakitan dan bahkan mau... Gak guna-guna. Nggak jadi. Saya dan pikiran saya. Oke, lanjut. Pesan moralnya Cindy-licious, selalu libatkan Tuhan dalam setiap menentukan keputusan, apalagi jodoh. Dan ikuti pesan orang tua, setuju atau tidak. Karena ridho dari orang tua adalah ridho Tuhan itu sendiri. Terima kasih Cindy sayang atas kesempatan berbagi pengalamannya. Semoga podcast dan segala urusan kamu lancar selalu ya. Sama-sama. Suka dari doain begini. Itu dia Cindy-licious, cerita-cerita Cindy di episode ya. Itu dia Cindy-licious, cerita-cerita di cerita Cindy episode 2. Apa sih kontol? Itu dia Cindy-licious, cerita-cerita di cerita
Cindy episode 2 season 3 kali ini. Kalau kamu ingin ceritakan cerita-cerita Cindy besok ya, episode 3 saya kasih tahu kirim emailnya kemana. Sekarang saya lagi nggak mood. Ya sudah, sampai ketemu lagi di episode ketiga cerita